Bang Jan terkait Abang membelikan mobil untuk Kimberly. Ini jadi rame banget ya, maksudnya saya di luar ekspektasi loh. Sebetulnya ini menurut saya hal-hal normal saja sih. Maksudnya kan saya ada hubungan kerja. Bang Jan terkait Abang membelikan mobil untuk Kimberly. Ini jadi rame banget ya, maksudnya saya di luar ekspektasi loh. Sebetulnya ini menurut saya hal-hal normal saja sih. Maksudnya kan saya ada hubungan kerja. Kimberly sebagai brand ambassador di perusahaan saya, baru sekitar 1 bulan lah kontrak dimulai. Nah, dari situ berkembang kan pemberitaan, katanya yang saya dengar di media ya, mobilnya digelapin sama suaminya, oke? Dan bahkan sudah terjadi laporan polisi juga di Polres Jaksel, kalau yang saya amati dari perkembangan berita. Nah, saya inisiatif aja pas nonton itu, dalam hati saya tersentuh. Ini brand ambassador gua, masa gua nggak jagain? Masa gua nggak kasih dia pride? Nanti publik ngeliatnya gimana? Ini jadi brand ambassadornya John LBF kok John LBF nggak peduli, kan serba salah kita. Ya kan? Meskipun tidak ada permintaan loh dari pihak Kimberly, tidak ada. Atau kode atau apa, nggak ada. Malam itu saya telepon sekitar 2 mingguan yang lalu, 10 hari atau 2 mingguan yang lalu lah, saya telepon, Kim, itu bener mobil gini-gini. Iya bang. Ya udah, ntar gue beliin mobil, saya bilang. Nggak apa-apa, dari perusahaan gua, fasilitas, saya bilang. Aman, saya kasih buat kamu, saya bilang gitu kan. Baru, cuman proses mobil baru kan ada prosesnya ya. Nah sebelum saya hubungin, saya pasti diskusi juga sama partner saya. Partner saya approve. Dan pastinya saya minta izin sama istri dong. Istri saya approve juga. Nah ketika semua sudah menyetujui, artinya kan ini hal baik. Partner bisnis saya oke, istri saya oke, ya kenapa hal baik nggak kita realisasi? Dan alhamdulillah kemarin 29 Agustus sudah selesai, saya serahkan, disaksikan Pak Maci juga sebagai lawyer saya, lawyernya Kimberly juga, sah, kita serah terimakan kendaraannya, dan berikut saya tambahin fasilitas, jadi bensinnya gratis selama dia jadi kontrak, selama berkontrak di perusahaan saya, ya tinggal reimburse pengeluaran bensinnya untuk kendaraan tersebut. Ini itu bentuk support kita. Jadi harapan saya ya biar dia juga punya nama lah, punya pride lah, jadi brand ambassadornya Bang John, perusahaannya Bang John, kehidupannya mantap gitu kan, gak ada mobil disiapin mobil, kasih mobil gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada maksud dan tujuan apapun, hanya saya punya kepentingan untuk menjaga nama baik perusahaan saya dan nama baik brand ambassador saya, pasti saya jagain. Siapapun yang ada hubungan dengan perusahaan saya, pasti saya bertanggung jawab untuk menjaga gitu. Betul, betul. Jadi tadi sempat saya video call juga, tadi sempat konferensi pers juga dengan beberapa teman media lainnya. Bahkan saya video call Kimberly pun sudah keluar statement juga. Dan saya juga menegaskan bahwa ini bukan pemberian cuma-cuma loh. Jangan ditafsirkan John LBF ngasih cuma-cuma, nggak ada, take and give lah. Dia sebagai brand ambassador mempromosikan perusahaan saya, ya, dan alhamdulillah dengan bergabungnya Kimberly, High Five makin menjangkau anak-anak milenial nih. Anak-anak muda jadi kontak ke kita, ada beberapa yang bilang, saya followersnya Kimberly nih, tahu ada pendirian PT, murah ya Bang John, cuma 4 juta gitu kan. Saya mau dong. Kan kita ada tim riset juga, data-data prospek kita masuknya dari mana saja, sumbernya, source-nya. Nah itu yang salah satu faktor yang membulatkan tekad saya, wah harus take action ini untuk memberikan fasilitas kendaraan yang saya berikan, ya, yang saya berikan untuk Kimberly, untuk mobilitas dia. Untuk mobilitas Kimberly, ya kan nanti repot juga kan kalau lagi saya undang untuk bikin konten di cabang baru saya atau apa, kasihan dia harus pesan taksi online dulu, repot, pulangnya nanti pesen lagi, dilihat juga kurang bagus kan di depan karyawan-karyawan saya menjaga segala dari segala aspek gitu. Jadi tidak ada yang gratis. Jadi
ini effortnya Kimberly juga ada. Dia mempromosikan perusahaan saya dan perantaranya rezekinya dari Allah melalui saya dan perusahaan saya, sehingga Kimberly sekarang sudah punya mobil lagi. Gitu. Respon Kimberly kayak itu gimana, Bang? Oh, sangat excited. Waktu saya telepon aja agak speechless, diem. Ah, serius bang? Iya serius, saya bilang. Nggak ngerepotin? Enggak lah. Udah berapa lama sih Bang Kimberly jadi brand ambassador? Sebulanan lah, sebulanan. Bulan Juli akhir kalau nggak salah ya Pak Maci ya. Sebulanan lah. Memutuskan akhirnya menjadikan Kimberly sebagai Ya, pertama saya memang lagi waktu itu, mungkin Pak Maci juga, saya minta juga untuk mencari public figure yang merepresentatifkan milenial, anak-anak muda, itu kan yang banyak kan kita juga nggak sembarangan ya. Milih brand ambassador itu kan kita ada tim riset juga untuk melihat insight dari kegiatan postingan dia, audiensnya, kategori usia berapa, gendernya apa, lokasinya di mana, sampai akhirnya kita putuskan ke Kimberly Rider. Ada faktor X yang menentukan, salah satunya Kimberly ini zaman saya susah, saya suka nonton dia di TV. Ya, di sinetron, di apa kan muncul terus di Kimberly Riders nih. Jadi salah satu artis yang saya idolakan lah. Jadi salah satu artis yang saya idolakan juga, dan kebetulan lawyer saya waktu itu info kalau Kimberly oke nggak bang? Wah, saya riset, saya ini, wah boleh juga lah, ya kan? Posisi dia masih di Bali, itu belum ada berita-berita gimana-gimana ya kayaknya. Atau udah ya, saya lupa deh. Intinya disodorkan oleh lawyer saya, bang kalau Kimberly gimana? Saya riset, saya cek semuanya, boleh juga nih. Anak muda, good looking, punya prestasi juga, ya kan? Struggle, berkarir, punya independent woman lah, ya kan? Cari uang sendiri juga. Saya kira itu bisa jadi role model yang bagus untuk menginspirasi masyarakat kita untuk melangkah jadi pengusaha di usia muda, gitu kan? Nah, itulah faktor yang membulatkan tekad saya memilih Kimberly Riders. Nah, di awal tidak ada opsi mau kasih mobil, tapi melihat situasi yang berkembang, saya merasa punya kewajiban moral untuk bagaimana bisa menjaga goodwill, nama baik dari orang yang terlibat dengan perusahaan saya, mempromosikan perusahaan saya, supaya dia bisa ada pride juga. Wah, gue bangga nih jadi brand ambassadornya Bang John. Saya tadinya nggak punya mobil, sekarang punya mobil. Jadi ada storytelling di situ, ada cerita di situ kan. Dia punya mobil, dalam kondisi dia nggak ada mobil, dapatnya dari siapa? High Five, perusahaan saya. Gitu. Bang Maci, Bang, mungkin melihat Bang ini memberikan mobil ya kan, setelah kita tahu bahwa terkena ada dugaan penggelapan mobil, seperti apa Bang mungkin melihatnya akhirnya bisa mungkin bawa anak-anak keluar gimana? Ya, pertama-tama saya mengapresiasi ya dari langkah dari Bang John LBF dan juga Pak Sabar Tobing dan juga High Five yang telah memfasilitasi dan memberikan mobil juga kepada Kimberly Rider, dalam hal ini juga klien saya, di mana mobil tersebut sangat dibutuhkan oleh Kimberly ya saat ini ya, di mana saat persidangan dia kadang mau naik taksi online dan juga naik taksi, dan menurut saya itu sangat-sangat memudahkan. Dan kemarin saya juga ikut saat penyerahan mobil, saya juga ngelihat ekspresi Kim sangat mengapresiasi dan senang juga ya, dan itu kan di situ juga ikut juga ada anak-anaknya dan ibunya Kimberly. Saya lihat sangat-sangat berterima kasih kepada High Five dan juga Bang John dan Pak Sabar Tobing, seperti itu sih. Artinya tidak ada permintaan khusus dari Kimberly sendiri ya Bang? Nggak ada. Dia tuh bukan orang yang suka minta-minta. Benar. Kimberly itu yang saya kenal ya, meskipun saya belum lama, baru sebulanan lah saya kenal Kimberly. Cuman waktu syuting di cabang saya High Five Sunter, waktu break kan saya temenin tuh di situ. Saya ikut mengawal proses syutingnya untuk bikin konten perusahaan saya. Jadi waktu break, tim saya lagi prepare, ngobrol sama saya bisa menyimpulkan ini anak sederhana banget sih, nggak neko-neko gitu kan, baik menurut saya. Jadi saya kira ya sudah sepantasnya lah, ini rezeki buat Kim dan anak-anaknya.
Allah gerakin hati saya sebagai pemilik High Five, salah satu pemilik High Five bersama Pak Sabar Tobing untuk memberikan, menyalurkan, karena saya pikir di dunia ini nggak ada yang kebetulan teman-teman. Qadarullahnya mobil itu melalui saya dan perusahaan saya, ya kan bisa aja orang seperti Kim yang baik, banyaklah pasti yang mau bantu. Tapi ini kan kita yang dapat kesempatan untuk bisa membantu, memberikan kaki untuk dia bisa beraktivitas dan tujuannya untuk berkarya, untuk cari penghasilan untuk anaknya. Insya Allah ini kan jadi amal jariah juga ya, kendaraan yang saya berikan ini untuk Kimberly dan keluarga bisa bermanfaat yang positif, itu sih. Bang Jon, selain karena Kimberly sebagai GA, sempat terpikir juga nggak sih memang karena Kimberly ini kemarin sempat dapat sindiran loh dari Mbak Tamara sedikit. Jujur saya cuma dengar-dengar tapi nggak lihat itu sindirannya seperti apa. Ya saya sih menyayangkan ya kalau saling sindir apa-apa kayak begitu, kurang bijak lah menurut saya. Kalau kita nggak bisa bantu orang, minimal jangan nyusahin atau nyindir lah, itu kan. Kalau emang ada ngelihat teman kita susah atau orang yang kita kenal lagi menderita, ya bantulah. Kalau nggak bisa bantu, ya udah diem aja, nggak usah komen apa-apa. Tapi saya pribadi bukan melihat ke situnya. Waktu itu saya lihat yang anaknya naik naik transportasi umum atau apa gitu, lagi nunggu di jalan apa gitu kan. Di situ miris lah. Saya juga punya anak, istri saya nganter jemput anak juga. Jadi saya bisa merasakan kondisi Kimberly yang seperti itu, sehingga itu yang membuat saya punya inisiatif. Jadi pure inisiatif dari saya, tidak ada permintaan, request atau bujukan atau apa dan lain. Dan perlu saya garis bawahi juga, belum tentu kalau dia bukan ambasador saya, belum tentu saya kasih mobil loh. Belum tentu. Kalau nggak kenal, ya maksudnya nggak kenal, nggak ada hubungan kerjasama yang mungkin saling menguntungkan, ya this is business, ya kan? Ini bisnis, everybody, mesti dua-duanya happy, ya kan? Kimberly happy, jadi brand ambassador perusahaan saya pun happy sebagai pemilik perusahaan. Kita apa yang dihasilkan baik, ya kita juga keluarkan yang baik juga untuk orang-orang yang sudah bantu di perusahaan saya. Sama seperti saya juga menjaga dan berkomitmen untuk hak-hak karyawan. Ini kan kalau Kimberly kan bukan karyawan, tapi orang yang sangat membantu juga di bidang promosi kita saat ini. Ya, artinya ya harus kita pikirin kesejahteraannya juga. Terima kasih Bang. Mungkin mengenai ini mungkin belum mendapatkan mobil ya Bang. Apa sih yang memberikan sebuah kelegaan dan memberikan sebuah nafas baru nggak sih Bang untuk Kimberly dan anak-anak? Menurut saya ya memang ya, sejak saat kemarin mendapatkan mobil dari High Five yang dimotori oleh Bang Jon LBF, dia lebih semangat ya dalam bekerja, dan kemarin juga sudah mengantar anak, dan kemarin menyetir sendiri kan dari Kimberly. Soalnya kemarin saya melihat datang ke Polres untuk pemeriksaan, naik taksi online ke persidangan, bahkan juga saking struggle-nya dan tidak manja ya, Kim itu membawa apa-apa barang-barang itu sendiri loh gitu. Dan dia orang yang on time gitu. Menurut saya membawa inilah semangat baru untuk menjalani hidup ke depan seperti itu. Artinya meskipun juga ada juga mungkin netizen yang agak nyitir itu tetap tidak berpengaruh terhadap psikologisnya Mbak Kimberly sendiri ya Bang? Iya, kita kan juga mempunyai grup dan juga selalu bertelepon ya, komunikasi. Kalau misalnya ada apa yang harus ditanyakan secara hukum, atau misalnya dia ada yang mau ditanyakan secara dia mau bercerita, tapi saya tidak melihat Kim itu adanya mentalnya down atau apa, tidak ada. Dia selalu semangat sih, dan dia orang yang profesional seperti itu. Untuk menghadapi kasus penggelapannya sendiri, maksudnya sejauh mana sih Bang? Dari saksi-saksi kan sudah dipanggil, baik saksi pelapor, saksi terlapor, dan kemarin juga dapat kabar akan adanya ahli pidana ya, lalu akan
segera mengajukan gelar, tapi ya namanya sudah kita amanatkan ke polisi, dalam hal ini Polres Jakarta Selatan, ya kita menunggu saja prosesnya agar dugaan tindak pidana tersebut akan terang benderang seperti itu. Apakah sudah ada informasi kapan secepatnya atau hari apa? Kalau untuk informasi ya tidak ya, karena kan polisi di sini kan netral gitu loh. Dan biarkan nanti polisi bekerja, dan untuk ahli juga ahli independen kan dari polisi, kita juga tidak bisa campur tangan atau apa kan, biarkan saja prosesnya seperti itu. John, mungkin terakhir setelah mengenal sosok Kimberly, prihatin nggak sih dengan apa yang dialaminya sekarang gitu, rumah tangga? Jujur sebagai orang yang mengidolakan dia maksudnya dia kan artis ya, prihatin, ya cukup miris ya. Maksudnya ibarat Kimberly ini kan start bertahun-tahun di dunia keartisan. Dengan kondisi yang seperti ini, ya saya cukup prihatin yang mengalami dalam rumah tangga maupun kejadian sampai tak benar tak enggak ya, karena ini ranahnya hukum ya, yang menentukan benar atau tidaknya proses penggelapan mobil oleh suaminya, dugaannya kan. Ya pastinya saya prihatin, sayang gitu, maksudnya kan selama ini dia terkenal dan lain-lain. Mestinya nggak sampai kayak gini sih, nggak kebayang sih bisa sampai di posisi sekarang sih. Tapi yang saya tahu, yang saya lihat tadi dikonfirmasi juga oleh Pak Maci, ini anak orangnya nggak bisa disuruh nyerah sih sama keadaan sih, bukan terus jadi murung, jadi depresi. Dia tetap fight for life untuk hidup, karena dia mungkin sadar ya bahwa dia ada anak kan, masih kecil-kecil yang harus pikirkan masa depannya seperti apa. Jadi ya saya sih paling berdoa setelah ini, ya kita terus berdoa untuk saudara kita, untuk sahabat kita Kimberly, supaya diberikan kebahagiaan lah, berikan kebahagiaan, sukses, biar bisa jadi panutan untuk anak-anaknya. Ya, untuk masalah rumah tangganya, saya pribadi kan nggak ngikutin, hanya melihat dari lapisan luar. Internal seperti apa, katanya ada dugaan KDRT dan lain-lain, itu kan area private ya, area private dari kedua belah pihak. Cuman sebagai audiens, sebagai netizen juga, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga ada jalan yang terbaik. Kalau memang harus berpisah, ya berpisah baik-baik. Kalau memang masih bisa didamaikan, ya bisa berdamai, rujuk kembali dengan baik-baik. Itu sih doa dan harapan saya sebagai masyarakat dan sebagai orang yang cukup mengidolakan Kimberly Ryder di dunia keartisan, di dunia seni peran. Terima kasih, Bang John. Yo, makasih.